Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung, khususnya mengenai penggunaan dalam ke dunia nyata, eh, yaitu mengenai konsep mengenai soal-soal tentang kontekstual. Nah, adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang soal-soal gabungan antara tabung dan belahan bola, kemudian tabung dan kerucut, ya, serta beberapa soal-soal yang lain. Soal-soal yang nggak banyak, cukup hanya 3 soal saja, dan nanti akan diakhiri dengan 3 soal yang harus dikerjakan sebagai wujud daripada pemahaman daripada Anda semua. Ya, demikian. Jangan lupa perhatikan pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang volume bangun ruang sisi lengkung, khususnya mengenai konteks dari pembahasan mengenai soal-soal bangun ruang sisi lengkung secara kontekstual. Ya, kita langsung masukkan soal kontekstual bangun ruang sisi lengkung. Ya, yang kita akan bahas hanya 3 soal saja. Yaitu pertama, sebuah lilin seperti gambar di samping berbentuk gabungan tabung dan kerucut. Jika lilin terbakar 2 cm kubik setiap menit, berapa lama lilin akan habis? 2 cm kubik itu berarti dia volume. Ya, ini dia lilinnya. Penyelesaian. Ya, diameter tabung pada gambar ini adalah 3 cm. Berarti sama dengan diameter kerucut 3 cm. Kemudian berarti kalau dengan demikian maka jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari kerucut, yaitu 3/2, itu 1,5 cm. Kemudian tinggi tabung sama dengan 15 cm, ini dari sini kemari. Ini tinggi tabung 15 cm. Nah, tinggi kerucut berapa? Gunakan rumus Pitagoras. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. S itu ada garis pelukis ini yang 2,5, sisi miring. Jadi kalau pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Kalau yang ditanya sisi siku-sikunya maka dia harus dikurang. Kalau ditanya panjang sisi miringnya atau hipotenusanya maka ditambah. Maka T kuadrat dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Dimana S tadi adalah 2,5. Maka 2,5 kuadrat dikurang R. R tadi adalah 1,5. Berarti dikurang 1,5 kuadrat. 2,5 kuadrat sama dengan 6,25 dikurang 1,5 kuadrat sama dengan 2,25. 6,25 dikurang 2,25 sama dengan 4. Nah, ini T kuadrat, maka T-nya sama dengan akar 4 atau T sama dengan 2 cm. Nah, dapat kita tinggi daripada tabung. Maka kita langsung masuk volume. Volume lilin, ya. Volume lilin sama dengan volume tabung tambah volume kerucut. Volume tabung itu VR kuadrat kali T atau V kali R kuadrat kali T. Tambah volume kerucut itu sepertiga VR kuadrat kali T. Sepertiga dikali V kali R kuadrat kali T. Dimana V-nya kita pakai 3,14, R-nya tadi jari-jari daripada tabung 1,5 pangkat 2 kan, dikali T 15, tingginya 15. Terus tambah sepertiga dikali V 3,14 kali 1,5 pangkat 2 dikali T, T-nya 2. Ini sama dengan 3,14 dikali 2,25 dikali 15 tambah sepertiga kali 3,14 kali 2,25. 2,25 ini dari 1,5 pangkat 2 dikali 2. Maka 3,14 kali 2,25 kali 15 itu sama dengan 105,975 tambah sepertiga kali 3,14 kali 2,25 kali 2 itu sama dengan 4,71. Kalau kita dijumlahkan menjadi 110,685 cm kubik. Ini volumenya. Jadi waktu ini dibutuhkan berapa? Karena ini dia 2 cm kubik setiap menit, maka ini dibagi 2. Kalau 3 cm kubik setiap menit dibagi 3. Jadi ini kita bagi 2 karena 2 cm kubik setiap menit. Kalau dia 8 cm kubik tiap menit, ini bagi 8. Ya, ini bagi 8. Jadi ini kita bagi 2, 110,685 bagi 2 hasilnya 55,3425 menit. Nah, ya, atau dibulatkan menjadi 55 menit. Itulah dia lilin akan habis. Soal contoh nomor 1. Kita lanjutkan dengan yang kedua.
Sebuah selimut kerucut dibuat dari kertas karton berbentuk juring dengan sudut 216 derajat dan jari-jari 10 cm. Ya, sebuah selimut kerucut dibuat dari kertas ya. Dengan sudut 216 derajat, tentukan jari-jari kerucut yang terbentuk dan volumenya. Mantap katanya. Ya, penyelesaiannya, luas juring sama dengan luas selimut. Ya, ini selimut kerucut. Kalau ini yang ujung ini dengan ujung ini kita gabungkan, maka dia akan menjadi selimut kerucut. Sehingga luas juring ini sama dengan luas selimut kerucut. Sehingga luas juring itu sama dengan luas kerucut. Karena juring ini sudutnya ada 216, sementara sudut satu lingkaran ini 360, makanya kita bikin 216 per 360 V R kuadrat. Kenapa ini R besar? Karena kita ambil dari juring. Kemudian luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu sudah kita pelajari V kali R kali S, V R S. S ini mana? S ini garis pelukis. Dalam hal ini adalah 10 ini. Dan 10 ini merupakan jari-jari lingkaran besar, maka kita ganti S ini dengan R. Sehingga menjadi 216 per 360 V R pangkat 2 sama dengan V R kali R besar. Nah, di sini ada yang sama. Mana yang sama? Yaitu ada R pangkat 2 dengan R. Maka R pangkat 2 ini dengan kita coret R di sini, coret di sini. Berarti sini R tinggal 1. Apalagi V coret. Ini V coret. Sehingga diperoleh 2 per 16 per 360 sama-sama bisa dibagi 72. 216 dibagi 72 3, 360 bagi 72 sama dengan 5. Jadi 3 per 5 R sama dengan di sini yang di sebelah sini kanan ini tinggal R kecil. 3 per 5 R sama dengan R kecil. Tadi R-nya tadi berapa? 10. Maka 3 per 5 dikali 10 sama dengan R kecil. R kecil itu adalah jari-jari daripada kerucut. Jari-jari alat kerucut. 3 per 5 kali 10 berarti 30 per 5 ini dia. R 30 per 5 itu R sama dengan 6 cm. Ya, inilah dia. Kemudian kita cari volumenya. Ini dapat jari-jari volume. Volume tadi rumusnya adalah sebelum mencari volume kita cari dulu tingginya berapa. Tinggi daripada kerucut. Karena rumus volume itu V sama dengan 1/3 VR kuadrat kali T. Kita cari tingginya dengan menggunakan Pitagoras. Dalam hal kerucut, kalau kerucut cari tingginya dikurang T kuadrat S kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi S nya 10 nih, R nya tidak dapat 6, maka 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti 100 dikurang 36 sama dengan 64 itu T kuadrat. Maka T nya akan 64 ya, T nya akan 64, maka T sama dengan 8 cm. Berarti tinggi kerucut itu adalah 8 cm. Maka kita masuk volume kerucut 1/3 VR kuadrat kali T, yaitu 1/3 kali V nya 3,14, R nya 36 dan T nya 8. Jadi 1/3 kali 3,14 kali 36 kali 8. Hasilnya adalah 301,44 cm. Ya, ini adalah volume. Jadi mencari jari-jari sudah kita pelajari, mencari volumenya pun sudah kita pelajari. Ya, inilah contoh soal nomor. Oke. Kita masuk yang berikut. Sebuah bak air berbentuk tabung dengan jari-jari 1,4 meter dan tingginya 2 meter. Akan diisi air menggunakan wadah. Menggunakan wadah berbentuk belahan bola yang jari-jarinya 40 cm. Berapa kali air harus dituang dari wadah supaya bak air penuh? Ini dia, N sama dengan ya volume bak air dibagi per volume setengah bola. Kenapa volume setengah bola? Karena istilahnya gayungnya itu sama berbentuk belahan bola. Bola dibelah, bola plastik dibelah adalah di gayungnya. Jadi volume bak dibagi volume setengah bola. Volume baknya itu adalah berbentuk tabung, jadi VR kuadrat kali T. Kalau berbentuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Kalau baknya berbentuk kubus, sisi kali sisi kali sisi. Jadi karena baknya itu berbentuk tabung, misalnya tong air, maka V kali R kuadrat kali T per volume setengah bola. Karena dia setengah bola kali-kali dengan setengah. Rumus bola apa? Rumus volume bola 4/3 kali VR pangkat 3. Sehingga volume setengah bola setengah dikali 4/3 dikali VR pangkat 3. Ini sama dengan, ada yang dicoret, V nya kita coret. Ya, V nya kita coret.
Ya, kemudian apa lagi? Setengah kali 4 jadi 2. Setengah ini kali 4 jadi 2, jadi 2/3. Maka di sini menjadi V yang di atas dengan bawah udah habis. Tinggal R kuadrat dikali T per 2/3 R pangkat 3. Ya, ada yang tercoret. Maka N sama dengan R-nya tadi jari-jarinya adalah 1,4 meter. Jadi 1,4 pangkat 2 dikali 2. Kenapa 2? Karena T-nya 2, tinggi baknya itu 2 di sini. Nah, per 2/3 kali R pangkat 3. Jari-jari belahan bola tadi 40 cm. Ya, cm dirubah ke meter. Jadi 0,4 pangkat 3. Kenapa dia harus dirubah ke meter? Karena cm ini karena bak tadi satuannya meter. Jadi sini kita rubah 40 cm jadi 0,4. Karena dia R pangkat 3 ini jadi 0,4 pangkat 3. 1,4 pangkat 2 ini sama dengan 1,96 kali. Nah, ini dikali 2 maka ini juga kali 2. Jadi 1,96 kali 2 per 2/3 dikali 0,4 pangkat 3 0,064. Dan 0,064. Ini sama dengan 1,96 kali 2 3,92 per 2/3 kali 0,064 berarti 0,1282 kali 0,64 0,128 per 3 nih. Sama dengan yang ini, yang bawah ini kita balik 0,128 per 3 kalikan ke atas langsung. Jadi 3,92 kali 3 jadi 11,76 per 0,128. Hasilnya adalah 91,875. Dan ini kalau kita bulatkan, makanya ini menjadi 92 kali air harus dituang ke dalam wadah. Inilah. Oke, ada 3 contoh soal yang mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, diulang-ulang. Ya. Nah, sekarang contoh soal latihan yang soalnya mirip-mirip dengan 3 contoh soal ini. Ya. Inilah dia contoh 3 soal latihan yang bisa dikerjakan. Bisa dijawab langsung ke WA atau dijawab langsung melalui kolom komentar dengan lengkap dengan jalan-jalannya. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini. Selamat belajar, ya. Jangan mudah berputus asa, ya, dan selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.